Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di ruko 3, yaitu soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 10. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita lanjut soal nomor 7. Diketahui bahwa panjang vektor A adalah akar 3, lalu panjang vektor B adalah 1, dan diketahui lagi panjang dari A kurang B adalah 1. Ditanya panjang dari vektor A tambah B itu apa? Nah, jadi kita tulis dulu info soalnya ya. Panjang A adalah akar 3, panjang B adalah 1, lalu panjang dari A kurang B adalah 1 juga. Ditanya panjang dari A tambah B ya. Perhatikan saya jarang menulis tanda vektor di atasnya. Karena ribet kalau satu-satu harus tulis panah. Tapi kalau guru kalian bilang harus tulis tanda panahnya, maka kalian jangan lupa tulis tanda panahnya. Nanti kalau tidak tulis akan dikurangi nilainya. Oke, nah selanjutnya saya tidak akan tulis lagi ya. Nah, jadi kita kerjakan, ingat bahwa A dot A itu adalah panjang A di kuadrat. Ya, jadi kalau A kurang B di kuadrat ya, artinya ini apa? Ini diganti dengan A kurang B, maka ini juga diganti dengan A kurang B dot A kurang B. Ya, kita tulis seperti yang saya bilang tadi. Nah, sedangkan yang di kiri, A kurang B, kita kan sudah tahu ya, itu 1. Berarti 1 kuadrat. Nah, yang kanan kita kali masuk saja. A dengan A adalah A dot A dengan B, lalu B dengan A, itu menjadi minus 2A dot B ya, karena sama persis. Lalu, B dengan B adalah B dot B. Oke, nah, lalu apa yang kita lakukan? Minus 2AB itu kita pindah ke kiri, sedangkan A dot A itu kan sama artinya dengan panjang A di kuadrat ya. Panjang A itu akar 3. Kita masukkan saja akar 3 kali akar 3. B dot B artinya panjang B kali panjang B berarti 1 kali 1. Nah, yang ini 1 kuadrat kita pindah ke kanan menjadi kurang 1. Oke, nah 1 kali 1 kan 1 ya. Kurang 1 ini akan habis. Sehingga tersisa yang ini. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Oke, nah jadi dari tahap pertama kita sudah tahu 2A dot B adalah 3. Oke, selanjutnya tahap keduanya kita hitung A tambah B panjangnya lalu dikuadrat. Oke, nah karena yang ditanya kan panjang dari A tambah B ya. Nah, jadi kita gunakan lagi rumus ini. Oke, panjang, nah A-nya ini kita ganti sebagai A tambah B, maka ini juga diganti jadi A tambah B, ini juga diganti jadi A tambah B. Oke, nah jadi itu sebenarnya adalah A tambah B dot dengan A tambah B. Nah, ini kalian kali masuk ya. Kali masuk nanti hasilnya seperti ini. A dot A tambah B dot B tambah 2A dot B. Oke, nah A dot A tadi kan sudah ada ya, adalah 3. Lalu B dot B juga tadi sudah ada, adalah 1. Nah, lalu 2A dot B juga sudah ada, 3 kita masukkan. Oke, nah ini kita kalau jumlahkan hasilnya 7 ya. Nah, lalu kita tinggal akar aja kiri dan kanan. Oke, kita akar kiri dan kanan. Yang kiri kuadratnya hilang, yang kanan menjadi akar 7, itulah yang kita mau. Ya, jadi jawaban yang sesuai adalah C untuk nomor 7. Masuk ke soal nomor 8. Diketahui bahwa P tegak lurus Q. Ya, nah ingat tegak lurus tulisnya seperti begitu. P tegak lurus Q, panjang P-nya 12, panjang Q-nya adalah 5. Maka panjang dari P tambah Q hasilnya berapa? Oke, nah ingat kalau dua vektor tegak lurus, artinya kita dot hasilnya adalah 0. Oke, nah lalu panjang P tambah panjang dari P tambah Q kalau di kuadrat, maka sesuai dengan ini ya, akan menjadi, lebih bagus saya tulis ulang saja. Jadi kalau panjang P ditambah Q lalu di kuadrat, maka sesuai dengan ini yang tadi nomor 7 ya, akan menjadi P tambah Q dot dengan P tambah Q. Nah, lalu kalau ini dikali masuk, hasilnya adalah P dot P tambah Q dot Q tambah lagi dengan 2P dot Q. Oke, nah kalau kalian bisa hafal silahkan. Oke, maka kita langsung gunakan ini. Nah, yang kanan P dot P itu adalah panjang P kuadrat. Lalu Q dot Q adalah panjang Q kuadrat. Nah, lalu yang belakang ini kenapa tidak ditulis lagi? 2P dot Q. Nah, karena kita sudah tahu bahwa P dot Q-nya adalah 0. Maka yang belakang ini adalah tambah 0. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Ya, nah lalu panjang P kita sudah tahu 12 ya. Jadi kita masukkan ke sini.
Jangan lupa ada kuadratnya. Panjang Q juga sudah tahu adalah 5, kita masukkan. Oke, nah ini tinggal dikuadratin 144 tambah 25 menjadi 169. Nah, tapi karena kita mau P tambah Q aja, jadi kita akar kiri kanan menjadi akar 169 hasil akhir yaitu 13. Ya, jadi hasil akhir panjang dari P tambah Q adalah 13, maka yang cocok adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Diketahui vektor satuan U adalah 0,8I tambah A kali J. Lalu ada vektor V, B kali I tambah J yang tegak lurus terhadap U. Ditanya A dot B itu apa? Maaf, bukan A dot B. Ini adalah A kali B adalah apa? Ya, sekali lagi ingat, kalau A dan B saling tegak lurus, itu artinya sudut mereka bukan 0 derajat, melainkan 90 derajat. Dan A dot B-nya harus 0. Ya. Nah, jadi kita tulis info soal nomor 9, U adalah 0,8 terus A, V adalah B lalu 1, oke. Tahap pertama kita gunakan informasi tegak lurus ini, ya. Bahwa V tegak lurus U artinya V dot U harus 0, artinya kita tulis B1 dot 0,8A harus 0, ya. Ingat, cara dot itu berarti yang atas kali dengan atas menjadi 0,8B, tambah yang bawah kali yang bawah adalah A, sama dengan 0, ya. Lalu 0,8B ini kita pindah ke kanan, kita dapat A sama dengan minus 0,8 dari B. Selesai tahap 1. Selanjutnya, untuk tahap 2, ini, ingat apa arti dari vektor satuan. Ya, ingat, vektor satuan artinya panjangnya harus 1. Oke, nah, jadi kita hitung panjangnya itu sama artinya dengan tinggal di Pitagoras aja ya. Jadi 0,8 dikuadrat tambah A dikuadrat di akar harus sama dengan 1. Oke, nah ini kalian sederhanakan saja sendiri, nanti dapat A-nya itu plus minus 0,6. Oke, nah ingat ya, ada plus minusnya. Nah, lalu kita masuk ke tahap ketiga, ya. Jadi plus minus 0,6 ini kita tulis ulang ya, A sama dengan minus 0,8 dari B. Nah, A-nya kan kita sudah tahu adalah plus minus 0,6. Jadi saya tulis plus minus 0,6 sama dengan minus 0,8 kali B. Kita pindah ke kiri menjadi plus minus 3/4 sama dengan B. Ya, artinya apa? Artinya, kalau A kali B, A itu kan 0,6 ya, plus minus, sedangkan B adalah 3/4 plus minus. Nah, kalau kita kalikan, kita buat jadi pecahan aja ya, 0,6 adalah 6/10 dikali dengan 3/4. Ini atas bawah dibagi 2 menjadi 3/5. Lalu kita kalikan 3 kali 3, 9/20. Nah jadi kita dapat 9/20, tapi bisa plus minus juga ya. Karena kalau ini plus, maka hasilnya plus. Kalau yang ini minus, ini plus, hasilnya minus, dan seterusnya. Jadi artinya A kali B itu bisa plus minus 9/20. Nah yang ada jawabannya adalah D. Maka kita ambil jawaban D. Lanjut ke soal nomor 10. Diketahui vektor A adalah 7I tambah 8J. Lalu ada titik P adalah 1,-2. Lalu panjang dari PQ itu sama dengan panjang dari A, tetapi PQ berlawanan arah dengan A. Ditanya vektor posisi dari Q itu apa? Nah, cara kerjanya kita tulis dulu vektor A ya. Kita tulis dalam bentuk vektor kolom 78, lalu ada titik P yaitu 1-2. Nah, pertama-tama kita hitung dulu panjang dari A. Berarti ini di Pitagoras menjadi akar 7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi akar dari 113. Nah, lalu masuk ke tahap kedua. Diketahui ya, panjang dari PQ itu sama dengan panjang dari A, sedangkan PQ arahnya berlawanan dengan A. Artinya apa? Artinya PQ pasti minus dari A. Karena kalau misalkan saja A itu sedemikian rupa, maka PQ itu kan lawannya. Berarti bisa demikian, pokoknya dibalik arahnya. Nah, tapi karena panjang PQ sama dengan panjang dari A, berarti kita tinggal balikkan saja ini. Ambilnya yang ini dan panjangnya harus sama persis. Berarti menjadi minus A. Ya, jadi PQ adalah minus A,
Sedangkan PQ itu adalah akhir kurang awal, berarti Q kurang P sama dengan minus A. Kita maunya Q, berarti minus P-nya pindah ke kanan. Kita dapat Q sama dengan P kurang A, masukkan P-nya, masukkan A-nya, dan kita sederhanakan. Dapatlah Q adalah minus 6, minus 10, jadi yang sesuai adalah P. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di kolom komentar. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.